Hola besinya kata Ani. Besti, setelah aksi melapor hingga masuk ke proses pemeriksaan dan masih membelit Pratiwi Novianti dan juga seterunya yaitu Heri Kunchoro. Setelah sebelumnya sudah melaporkan HK, baru-baru ini NP terlihat melakukan pemeriksaan atas laporannya beberapa waktu lalu terhadap HK Besti yang juga diduga melaporkan TS nih ternyata karena telah banyak menimbulkan kerugian seperti bully yang akhirnya dialami oleh sang anak asuhnya, nama baik yang tercemar, serta endorsement yang di-cancel sehingga NP pun yang telah menerima panggilan pemeriksaan atas laporannya beberapa waktu lalu itu di Mabes Polri untuk HK melengkapi dokumen dan bukti-bukti dan mendapatkan 21 pertanyaan dalam pemeriksaannya tersebut. Terkait laporan saya terhadap mungkin Laporannya sejak kapan sih Teh, kalau boleh tahu? cuma nama baik ya. Tadi kan sudah ada keterangan juga dari apa namanya? Humas ya, dari Humas itu terkait dengan laporan kita biasa ke Humas tadi. Nah ini limpahan dari Mabes Polri ke Polda, selanjutnya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah kalau pelimpahan itu internal dari kepolisian. Jadi kita tahunya ada surat permintaan klarifikasi pemeriksaan ya sebagai warga negara yang baik hadir dan memberikan keterangan terhadap apa yang kita laporkan. Hari ini ada memberikan bukti atau seperti apa? Ya ada juga bukti-bukti tadi. Mungkin tadi ada pertanyaannya ada berapa terkait laporan ini? Ada 21 ya. 21 pertanyaan. Nah sementara itu Besti, adanya keterlibatan PPA dalam laporan yang dilayangkan terhadap HK dan TS dibenarkan nih oleh NP karena hal tersebut lantaran ada keterlibatan dengan anak asuhnya yang mendapatkan bully atas statement-statement yang diduga pernah dinyatakan oleh pihak HK dan juga TS. Dan meski dibenarkan untuk saat ini baru 2 terlapor, namun tim kuasa hukum NP pun mengatakan kalau tidak menutup kemungkinan bisa aja lebih. Itu bukti dokumen, bukti elektronik, audiovisual ya, sama juga bukti pendukung lainnya untuk menunjang laporan kita. Keterlibatan unit PPA juga, apakah ini melibatkan terkait anak juga Teh? Iya, karena atas statement dari Pak Hatta, dia menyebabkan anak saya terkena bully. Mungkin bullyingnya seperti apa Teh? Lebih statement-statement yang konotasinya konteksnya dewasa ya. Lebih ke situ. Ini anaknya tuh Anak asuh. Oh, anak asuh. Jadi ini memang karena Teteh sebagai perempuan berdampak pada psikologi dan memang ini juga berkesesuaian dengan apa yang sudah kita koordinasikan dengan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Dan sementara itu Besti, jika sebelumnya pihak HK diketahui pernah berstatement mengenai apa saja yang pernah diminta pihak NP kepadanya, bahkan hingga disebut HK meminta karyawannya selalu meng-ACC apa aja yang diminta NP. Namun berbeda nih dengan NP, karena menurut NP HK hanya 1 kali pernah menjadi donatur untuk acara sosialnya di Surabaya dengan membantu membuatkan kaos dan memberikan sejumlah uang 1 kali, yang dimana dikatakan oleh NP kaos tersebut pun dipergunakan untuk kebutuhan ODGJ. Dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Bang, kalau boleh tahu yang dilaporkan ada berapa orang Bang? Apakah nantinya ada penambahan juga Bang? Kalau sementara ini baru 2 terlapor, tetapi berkemungkinan ada pengembangan lanjutan ke yang lain-lain juga. Hubungan Teteh sama kakak sendiri beliau itu pernah membantu yayasan saya sekali berupa sejumlah uang dan juga kaos untuk orang-orang kelantan. Dan itu pun dia memberikan kaos ada label nama klubnya. Klub ya. Dan itu kita berikan kaos-kaos itu ke orang-orang terlantar yang ada di jalan. Saya kan suka bantu ODGJ, mandi ODGJ yang saya kasih ke. Ya kegiatan waktu di Surabaya itu kan sudah 3 tahun yang lalu ya. Ya, 3 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu.
Wah, beda ya Besti. Secara kalau dari pihak HK pernah mengatakan nih kalau NP menggunakan fasilitas dari HK seperti sejumlah tiket pesawat, apartemen, pembuatan kaos. Nah, sementara itu Besti, TS yang diduga adalah Togar Sitomorang yang kini justru ikut dilaporkan NP, dijelaskan pihak NP kalau hal tersebut karena adanya statement yang menurutnya saat itu TS masih menjadi teman dan belum menjadi kuasa hukum HK. Dan perihal dampak psikologis akibat bully yang diterima sang anak asuh, disebut NP anak asuhnya akan memberikan keterangan secara tertutup lantaran anak di bawah umur Besti terkait berita hal yang sudah beredar di sekitar teman-teman dari anak asuhnya NP. TS itu merupakan teman daripada HK. Nah, jadi waktu berstatement itu posisinya sebagai teman, bukan sebagai kuasa hukum. Teh, mungkin dampak terhadap anak sendiri mungkin seperti apa Teh adanya bullying tersebut Teh? Dampak juga nggak ke sisi psikologisnya Teh? Iya, makanya besok insya Allah sekitar jam 5 anak saya menjadi saksi juga ya. Menjadi sponsorship daripada kegiatan yang dilakukan oleh TT. Satu kali aja. Gitu. Dan itu hanya satu kali kegiatan gitu. Jadi bukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Nah, inilah yang digoreng-goreng lah sekarang ini belakangan ini. Sementara itu Besti, NP yang diduga gak terima atas statement HK yang mengatakan mengetahui dirinya dari A sampai Z, NP pun membantah karena hal tersebut hingga saat ini tidak bisa dibuktikan kata NP dan telah merugikannya karena adanya penggiringan opini yang mencemparkan namanya hingga berdampak ke banyaknya endorsement yang di-cancel hingga tingkat kepercayaan masyarakat pun dikatakan NP turun kepada yayasannya Besti. TS ini pada waktu berstatement belum memegang kuasa sebagai kuasa hukum, sehingga memang menjadi terlapor juga. Ya, statement yang dia berikan terkait adanya video shoot. Terus yang dia bilang saya tahu Novi dari A sampai Z, ujung kaki sampai ujung kepala. Ya saya masih nunggu sih bukti-bukti itu. Karena sampai detik ini buktinya nggak ada. Sebenarnya ini sudah laporan yang sudah dari beberapa waktu yang lalu lah, sudah cukup lama juga laporan ini kan. Gitu. Nah sekarang kita follow up dan mulai pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Dari kejadian ini mengganggu dari segala psikis dan itu nggak sih? Dia sangat mengganggu ya pastinya, kan saya perempuan, terus saya harus kerja, sedangkan saya merasa nama baik saya udah jujur dicemarkan dengan ada statement-statement seperti itu. Saya tidak merasa. Sementara itu Besti, dampak pada sang anak yang dirasakan NP atas statement yang menyebar dari pihak HK pun membuat NP cukup merasa sedih nih ketika sang anak menanyakan sosok HK yang disebut kakek yang diduga telah menyerangnya. Meskipun diakui NP sang anak tak menggunakan media sosial, tapi teman dari sang anak yang melihatlah yang membuat sang anak kemudian mengetahui hal tersebut. Terus YouTube saya turun algoritmanya. Terus mungkin orang juga dengan statement dan pemberitaan yang semakin meluas tentang pribadi saya mungkin jadi tidak atau kurang percaya sama yayasan kami. Teh, dampak ke anak juga, traumanya mungkin seperti apa sih Teh dari Teteh sendiri untuk memberikan pendampingan juga, apalagi kan sempat dibully juga di sekolah juga. Traumanya cuma menanyakan kayak maaf banget, tapi menjelaskan kayak kakek ini siapa gitu. Anak asuh saya bilang kakek ini siapa, kok ngomong kayak gini tentang mama kayak gitu. Itu maksudnya apa? Lebih kayak gitu sih. Saya menjelaskan juga sambil sedih juga kok. Merasa belum ada itikat baik atas perihal yang telah terjadi, pihak NP pun mengingatkan nih kepada seteru agar memberikan bukti atas yang telah diucapkan. Karena telah menciptakan penggiringan opini terhadap NP, terlebih jadi timbul bully yang dirasakan anak asuh NP dan membuat pihak NP pun memutuskan untuk menutup pintu damai terhadap HK Besti. 7A Junto Pasal 45. Itu. Setelah ini ada kemungkinan untuk RJ Teh? Yang jelas proses hukum kita jalani dulu, ya. Gitu. Biar berjalan sebagaimana mestinya. Ya.
Nah, karena memang juga sampai hari ini juga kita belum lihat ada itikat baik daripada pihak sebelah ya. Jadi nggak ada itikat baik terkait menghubungi kami atau memberikan buktinya gitu, itu tidak ada sama sekali. Ya seperti statement yang pernah kita keluarkan bahwa ya kalau ada buktinya tunjukkan kepada kita. Jadi bukan menggiring opini di ranah publik seolah-olah ada tapi tidak ada. Nah kalau ada juga jadi masalah, kalau tidak ada juga jadi masalah. Besti melihat kasus NP yang kini melibatkan pihak PPA lantaran telah terjadi dampak bully pada sang anak. Lalu apakah pihak HK yang juga merasa dirugikan karena telah menyebabkan rumah tangganya kacau juga akan membuat kasus ini semakin panjang? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani.